2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Imran ayat yang ketiga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Idh qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Thumma ilayya marji'ukum fahkum bainakum bima kuntum bihi takhtalifun. Wa ammal ladzina kafaru fa u'adzibuhum 'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus sholihati fa yuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbul zalimin. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadh-dhikril hakim. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Al-haqqu min rabbika fala takun minal mumtarin. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alaw nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Thumma nabtahil fa naj'allah Allahi al-kadhibin. Inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa inna Allaha lahuwal azizul hakim. Wa in tawallaw fa inna Allaha alimun bil mufsidin. Qul ya ahlal kitabi ta'alaw ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla
ta'buduna ba'dal arba'an min dunillah wa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun ya ahlal kitabi lima tuhadduna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tawrat wal Injilu illa min ba'dihi afala ta'qilun antum haulai hajjatum fima lakum bihi ilmun falima tuhadduna fima laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun maka Ibrahim Yahudiyyan wa la Nasraniyyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin inna awlan nasi bi Ibrahim alladhina ittabahu wa hadan nabiyyu walladhina amanu wallahu waliyyul mu'minin waddat ta'ifatun min ahlil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yashkurun ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Alhamdulillah wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa barik wa la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu jamaah taklim Allah dalam rekor kita tadi sampai kelas masih mau bisa itu ilmu yang kategori mau ini kagungan Allah ini kagungan buatan rindu buatan takut buatan sakit mana kalau Allah rindu insya Allah ilmu yang kategori mau kita dibuat pagi diturunkan kemampuan kekuatan kaki sakit tidak alladzina kafaru fa'adhibu adaban syadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasiri fa maqanapun alladzina kafaru wa kafaru kufur fa maqaku eksun Allah mu'adzibu eksun siksa marang kafir adakan kelawan siksa sadidan sing begiri Dunia bibit kalau yang alam dunia wal akhirah kan itu mau akhirat wa ma wa lan ma ora lalu kedua kabeh insoko nadirina wong sing iso aweh dilungan Pak Amal ini akan kalau bilang anakku ngomong kubur para Allah wa bi risalatil masih lawan risalah al-mahdi bisa berkarya banyak Allah maka satunya Allah saya hati berubah seksual para pokok kaya mau ada dan tidak melawan seksual yang buangkan darah ini itu dia bibit sokong alam binti bil qatli wasa dengan dikalahkan di dalam perang wa akhir alilat dirangkas bodoh ini orang yang ditahan dibunuh ketika perang kalah dan harga bedanya menjadi harga perang wadawan itu dan lenyapnya kata kebaikan wadah disil umat yang ada dan mereka dikuasai oleh umat yang menang wasayat ibu bil akhirat ini dunia terhina menjadi tawanan harga bedanya menjadi rapat perang di akhirat akan disiksa bina di jahannam di dalam jahannam wa malam bilul dunya wal akhirah mereka tidak di dunia dan di akhirat tidak ada makhluk maliyah suruh min ada tidak tidak ada yang bisa menolong dari Allah dan siksanya
Bapak Ibu yang semua hal yang menimpa orang kafir semuanya adalah siksa. Semua yang dimiliki, yang dialami, yang dinikmati orang kafir di dunia ini sampai di akhirat semuanya adalah siksaan dari Allah. Meskipun khususnya mereka hidupnya ngawu-ngawu, malah berdiawu, hidupnya ketoknya makan, harganya melimpah, jabatannya menggiurkan, orangnya terhormat. Semuanya itu adalah siksaan. Orang Islam tidak boleh sulap, tidak boleh keliru, tidak boleh bohong, tidak boleh begitu. Jadi sejak di dunia mereka disiksa oleh Allah dengan harta benda, dengan anak, dengan pangkat, dengan kedudukan, dengan apapun yang dimiliki. Maka orang mukmin yang cerdas, dia tidak pernah akan kepencut dengan keadaan orang-orang kafir itu. Atau ke-85 wala tu'tibuka amalu wala awladu wa awladu innama yuridu Allahu an yu'adzibahu biha fid dunya wa tasaba anfusuhum wa hum kafirun. Dan janganlah kamu terpesona heran kagum kepencut amalu terhadap benda orang kafir wa awladu dan prestasi anak-anak yang kafir. Nama angin pastine yuridu ngersake sopa Allah asing yen toyo alti baru yang marang kafir biha kelawan bondolan anak-anak ini di dunia bibit sopa ngalang dunia batas akolan lepas aku suhum nyawone wong kafir ketika meninggal dunia wong kafir masih tetap dalam keadaan kekafiran. Pala yukir aja bakal mantaro biiming kurrotil malihi wongin kami jangan kepedut, jangan kepingin, jangan kagum terhadap kehidupan orang kafir yang seolah-olah itu adalah serba menyenangkan. Wakat kotil awladi banyaknya anak buah. Fa'in Allah Ta'ala inama yuridu ayyuhatibahu biha ma'adun bidang tindakan dimikat. Allah menyiksa mereka tidak di dunia, sehingga tidak boleh sama sekali kepada umat Islam beruduk-uduk, belosor karo wong kafir, jadi satpam, jadi tukang paksa. Padahal mereka tidak mengerti agama sama sekali. Semuanya itu siksaan dari Allah. Yang namanya bencana itu tidak hanya sesuatu yang memberikan madorot, memberikan kerusakan bagi yang menerimanya. Yang namanya musibah itu tidak harus sakit, tidak pernah sembuh. Itu bukan musibah yang sebenarnya. Yang namanya musibah bencana itu tidak seolah belas. Itu bukan bencana yang asli. Tetapi bencana yang asli adalah ketika seseorang ditutup mata hatinya oleh Allah, sehingga dia tidak mengenal makna hidup ini. Kalau orang ditimpa bencana berupa lara sakit misalnya, loro sakit misalnya, difitnah sampai ditangkap, sampai ditahan, sampai dibunuh, itu bukan bencana, bukan musibah. Itu adalah kesempatan dari Allah untuk mendapatkan ampunan bagi orang tersebut, biar mereka bisa tobat. Dengan itu, Bapak Ibu yang berhormati, ketika ada orang kaya raya kemudian bangkrut jatuh miskin, jangan sampai malah dicorak ukur, dan itu pertolongan Allah
tobat. Jadi tobat bodohnya sing karang-karang kuwi dirampas oleh Allah lewat bangkrut, lewat bencana banjir, lewat gempa dan sebagainya. Sehingga orang mukmin tidak boleh mempunyai prasangka pertama yang tidak tepat. Kalau orang dikasih musibah bencana sakit, ini malah bisa mendatangkan ampunan Allah, orang bisa bertobat kepada Allah. Kan bukan bencana untuk tobat, tetapi bencana yang sesungguhnya ketika orang rumahan tidak ketentu belas, pokoknya kan kurang. Padahal sebenarnya ini bukan dulu main. Itu musibah yang asli. Ada pengajian yang dari orasi belas orang berkata, pokoknya jangan masalah suku. Gak boleh ketawa kalau itu ya. Melarangkan buyut orang itu. Kebun itu artinya ketika boleh ketawa, yang maka tawakan diri sendiri. Jodoh buyut uangnya nanti melarang dulu. Saya belum nyampe masjid, gue disuruh kapan. Boleh perasaan pacar, ini nggak pacar, kayaknya jangan. Jadi musibah yang asli ketika hatinya ditutup dengan kekuburan, tidak tertarik, tidak tersentuh dengan ibadah-ibadah yang itu menjadi kewajiban. Sholat itu kewajiban bagi semua manusia, mudik orang. Tetap mereka wajib. Rumah saya tidak orang ngerti orang mudik itu tidak wajib. Nek orang mudik dan tidak mau sholat karena tidak mengerti, lebih wajib. Dosane loro. Rumah saya tidak dosa. Dosa yang nomor 1 boleh belum boleh. Pengertian orang yang belajar ilmu jika tidak tahu bahwa sholat itu wajib. Dosa yang nomor 2 orang yang sholat tidak ngerti. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menjalankan syariat Islam bagi semua manusia tidak hanya orang Islam. Kenapa mereka kafir? Selalu orang bersinau jika dia menjadi kafir. Padahal kalau orang itu konsisten, mestinya kalau akal sehatnya berfungsi, bisa berpikir waras, maka dia akan mempunyai kesimpulan. Seluruh yang hadir, alhamdulillah pada kesempatan ini kita mendapatkan kekuatan, kesempatan dari Allah SWT. Maka sepantasnya kita bersyukur atasnya dan memuji besarnya. Salawat dan salam semoga melimpahkan di junjungan kita Rasulullah SAW serta keluarga dia, para sahabat dan seluruh yang mulia. Saudara-saudara, siapakah yang menciptakan Indonesia? Siapa yang menciptakan Pulau Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan, Papua? Siapa saudara-saudara? Kalau yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mestinya hukum yang berlaku hukum apa saudara-saudara? Bukan hanya Indonesia. Siapakah yang menciptakan bumi saudara-saudara? Siapakah yang menciptakan langit saudara-saudara? Jika Allah yang menciptakan, mestinya hukum apa saudara yang wajib diterapkan? Lalu atasnya sama. Lalu atasnya apa orang yang tinggal di negeri ini mengatakan, kami tak mau dengan syariat Islam, kami tak mau dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah bumi yang indah adalah ciptaan mereka, seolah-olah Pulau Jawa adalah buatan nenek moyang mereka. Betul? Apakah Jawa, Pulau Jawa, Sumatera buatan nenek moyang mereka? Apa yang membuat mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?
sementara dia berada di bumi milik Allah, memakan rezeki milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saudara-saudara, dia juga diciptakan oleh siapa yang diciptakan saudara-saudara? Siapa yang menciptakan kita saudara-saudara? Dari apa kita diciptakan? Dari apa kita diciptakan saudara-saudara? Allah berfirman, "Akhluqukum min ma'in mahin, wa ja'alnahu fi qararin makin, faqadna ila qadar ma'lum, faqadna fa'al qadirun." Allah berfirman, "Akhluqukum min ma'in mahin." Tidakkah kami yang menciptakan kalian min ma'in mahin, dari air yang gini? Sebagian pasal mengatakan min ma'in mahin, maknanya min ma'in dhaifin hakim, dari air yang hina, yang dhaif, yang lemah, yang hakim, yang mendidikan, yang rendah. Saudara-saudara, dari apa dia diciptakan? Dari sesuatu yang rendah, sesuatu yang hina, sesuatu yang menjijikkan. Ada yang lahir sendiri, ada yang bisa menjadi manusia sendiri. Siapa yang menciptakan kita? Kalau bagaimana mungkin bagi orang jadi manusia menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala? Awal dari insan anna khalaqnahu min nutfatin wa idza huwa khasimun mubin. Apakah manusia tidak melihat? Awal dari insanu anna khalaqnahu min nutfah, sesungguhnya kami telah ciptakan mereka dari nutfah. Ketika sudah menjadi manusia, lalu menempati kekuasaan, wa idza huwa khasimun mubin, dia menjadi musuh yang nyata. Apa itu musuh yang nyata Allah? Memusuhi agamanya, memusuhi syariatnya, memusuhi nabinya, memusuhi orang kecuali menegakkan syariatnya. Itulah mereka yang dimusuhi nyata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana gua masih mungkin? Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia bukan untuk dibiarkan begitu saja. Allah menciptakan manusia bukan untuk dibiarkan mereka beraktivitas apa saja. Ayat satu insan akan yusraka sudah. Apakah manusia mengira bahwa mereka diciptakan untuk mereka dibiarkan begitu saja? Beramal, bekerja, apa saja yang dia kerjakan, mengambil hukum apa saja yang dia sukai. Tidak. Ayat satu insan akan yusraka sudah. Yang istifham di situ maknanya adalah nafi. Itulah istighfar yang menafikan apa yang mereka kira, sekaligus memberikan celaan apa yang mereka kira. Bahwa perkiraan mereka, dugaan mereka, persangkaan mereka yang menganggap bahwa Allah SWT menciptakan manusia untuk dibiarkan begitu saja adalah merupakan persangkaan yang salah. Allah menciptakan kalian tidak dibiarkan begitu saja. Imam Asy-Syafi'i mengatakan makna surga di situ, yakni la yu'maru wa la yunha, artinya tidak dilarang dan tidak diperintah. Kalau Allah ciptakan manusia, maka Allah berikan perintah, maka Allah berikan larangan. Dan sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa larangan yang diberikan Allah, perintah yang diberikan Allah SWT ini yang diturunkan dalam Al-Quran, yang diturunkan dalam Sunnah, bukan hanya menyambut ibadah. Saya hanya mau tunduk dalam soal sholat, saya hanya mau tunduk dalam soal puasa, tapi untuk soal pemerintah saya mengikut materi. Soal pemerintahan saya suka mengikuti contoh konteks. Kalau itu yang dilakukan saudara-saudara, maka sesungguhnya dia akan berada, akan mengikuti orang yang diikuti. Montesquieu, John Locke berada di mana saudara-saudara? Di akhirat berada di mana saudara-saudara? Berada di mana saudara-saudara? Mengikuti mereka berarti, mengikuti mereka berarti akan mengantarkan mereka berada di tempat yang salah. Mengapa? Ada umat Islam mengapa? Mengaku yang muslim, lalu menolak syariat, lalu menolak kita, menolak hukum Allah Subhanahu wa taala dengan hukum yang dibuat oleh manusia yang baik dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dari Allah Subhanahu wa taala, saya pada kesempatan yang mulia ini bisa sampaikan bahwa mereka yang sekarang menghadap tegaknya hilal, mereka akan terdengar. Apa saudara-saudara? Apa saudara-saudara? Mereka mengira kekuasaan itu kekal. Mereka mengira bahwa mereka tidak akan terjogak dari kekuasaan mereka. Mereka salah. Karena sesungguhnya itu raja, maha raja bukanlah mereka. Siapa saudara-saudara? Siapakah raja di dunia ini saudara-saudara? Billahumma malikal mulk. Katakanlah Allahumma malikal mulk.
Kalau sekarang ada yang berkuasa jadi presiden, sekarang berkuasa jadi raja, itu bukan atas dia. Ilmu karena Allah memberikan kekuasaan kepada mereka. Tidak saja Allah berikan kekuasaan kepada siapa saja. Tetapi kata Allah sebagaimana berkuasa memberikan kekuasaan kepada siapa saja, Allah misalnya akan kabur kekuasaan itu dari siapa saja. Berganti min manusia dan Allah mencari kuasa dari mereka. Yang Allah dan Fir'aun raja besar hancur saudara-saudara. Namrud hancur. Di Indonesia ada Soekarno yang diangkat sebagai presiden seumur hidup. Terus selesai. Terjungkal terus. Lama diangkat jadi presiden. Belum selesai oleh habis saudara-saudara. Kalau Allah menjadi wadah sibu di mantasah, maka saudara-saudara kita tidak boleh perang. Apa yang terjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah akan wariskan bumi ini kepada orang-orang yang beriman dengan tingkatan khilafah. Takbir. Khilafah dari Allah. Dan kalau Allah SWT merealisasikan janjinya, maka tidak ada sesuatu yang bisa dikatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, memilih seorang pemimpin bukanlah masalah yang sepele dalam Islam. Ini akan menentukan selamat atau tidaknya seseorang, baik dalam kehidupan di dunia, terutama di kehidupan di akhirat nanti. Baik bagi yang memilih, terutama bagi yang memilih. Jika yang terpilih adalah seorang pemimpin yang adil, maka sabda Rasulullah SAW, "Sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan manusia yang akan mendapat perlindungan dari Allah, di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah SWT. Yang paling pertama disebut oleh Rasulullah SAW adalah imam adil, pemimpin yang adil. Mengapa? Kalau dalam hadis yang lain dikatakan, Anda membuat bumi dari jalan, itu sudah merupakan ibadah, bahkan sobatun min sobat keimanan, salah satu cabang dari keimanan atau salah satu bukti keimanan seseorang. Bagaimana dengan seorang pemimpin yang adil, yang berhasil memimpin 280 juta rakyat, membuat duri-duri kehidupan masyarakat, duri-duri rakyat, duri sosial, duri ekonomi, politik, hukum, sehingga membuat seluruh rakyat hidup bahagia, sejahtera, lahir batin dunia sampai akhirat. Pantaslah kalau Allah menjamin pemimpin yang adil itu orang pertama yang akan masuk surga pertama. Alangkah bahagianya yang memilih pemimpin yang adil, karena yang bersangkutan pun insya Allah akan tertarik masuk ke dalam surga. Namun bayangkan jika yang terpilih itu adalah pemimpin yang zalim, maka kata Allah sangat cinta dunia buruk dan atau berpisah tadi ada 6 kelompok manusia yang akan masuk neraka jahanam tanpa hisab. Yang paling pertama juga disebut oleh Rasulullah SAW adalah al-umara itu para pemimpin karena kezaliman. Bayangkan kalau di dalam sebuah hadis Sahih Bukhari diriwayatkan ada seorang wanita akhirnya masuk neraka jahanam hanya karena menzalimi seekor kucing. Bagaimana jika seorang menzalimi seorang manusia? Bagaimana pula kalau yang dizalimi itu bukan hanya seorang manusia, tapi 280 juta rakyat yang dizalimi, lalu mau masuk surga dari itu yang mana? Bayangkan bagaimana pula nasib orang yang memilih pemimpin yang zalim tersebut. Bukankah besar kemungkinan dia akan terseret ke dalam neraka jahanam? Karena itu saudara-saudara sekalian, saya tidak mewakili ormas tertentu, apalagi partai tertentu. Saya berbicara sebagai seorang muslim yang ingin merasakan kewajiban tawassul bil haq, saling mengingatkan dalam kebenaran demi keselamatan kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Di saatnya nanti pada tanggal 14 Februari 2024 dalam masa dekat, harap saudara kumpul, karena jelas dari paslon-paslon yang ada pasti ada satu yang terbaik, di mana bila kita tidak pilih yang terbaik itu sama dengan kita memberikan peluang yang tidak baik atau kurang baik kemudian yang terpilih. Setelah saudara berdasarkan pilih suara, mantapkan diri saudara, ucapkan bismillahirrahmanirrahim,
Tawakal kepada Allah, coblos satu, jangan sampai mencoblos dua atau tiga. Dan kalau itu saudara akan dinyatakan tidak sah. Supaya surat atau suara saudara sah, maka wajib bagi saudara memilih sah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Biaya haji yang nanti MDI LCA Ketua Forum Ulama Umat Indonesia. Dia bukan dari ormas manapun, dari partai manapun. Beliau memang seorang dari termasuk ini guru saya yang menginspirasi. Kalau memang tidak ada pemimpin yang baik, boleh golput. Tetapi kalau ada golput, karena berarti kalau tidak memilih yang baik, sehingga di sini jahat. Yang berizin saja beli kawannya, balik ya itu. Halo. Ada ke? Dulu ya itu, lurah ya itu. Izin itu, kampanye, balik kayak itu. Sehingga balik, kampanye. Kalau memang dia takut nanti sing dadi wong apik korupsi ditangkap. Karena itu kenapa mereka memilih yang tidak baik? Soalnya mereka tidak berbuat baik, berbuat tidak baik kan? Dan soalkan korupsi berlanggeng, penipu biar jalan terus. Tapi kalau berbeda orang yang baik, nanti mereka takut luar biasa. Bapak Ibu dan Beliau, jadi pemimpin yang adil dalam hadis Nabi tadi akan masuk surga diberi hisab. Tetapi pemimpin yang boleh masuk nerakanya juga diberi hisab tanpa mundur, langsung belum gitu. Kurang begitu dulu sih. Nah, ketika seseorang memilih pemimpin yang tidak baik dan pemimpin yang berbuat jahat tidak baik, sing milih juga ikut menanggung dosanya. Sebagaimana kalau yang dipimpin pemimpin yang jujur dan berbuat baik, maka yang ini juga ikut mendapatkan pahala kebaikannya. Terima kasih, mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.